Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang gak masuk ketua kelas? Itunya? Anak-anaknya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari qawaid khususnya di isim nakirah dan isim ma'rifat. Coba di sini Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu perbedaan yang atas sama yang bawah? Yang atas nakiro dulu. Atas nakirah. Yang bawah ma'rifat. Perbedaannya ada di mana? Sama tadi. Tuh. Oke, sekarang kita udah banyak yang tahu ya ternyata. Ada yang tahu definisi isim ma'rifat? Ada yang tahu? Rafiq? Nggak tahu. Niko? Nggak tahu. Oke. Isim ma'rifat yaitu kullu ismin ya dulu ala muayyinin. Sedangkan isim nakirah kullu ismin ya dulu ala ghairi muayyinin. Artinya untuk isim ma'rifat adalah setiap kalimah isim yang menunjukkan kata khusus. Contohnya seperti tadi yang al-kitabu. Al-kitabu. Nah, kalimah ini tuh sudah khusus al-kitabu. Beda dengan nakiroh, itu kitabun. Jadi, untuk isim ma'rifat adalah setiap isim yang menunjukkan kata atau benda yang sudah khusus. Seperti al-kitabu, terus al-qalamu. Ada yang mau memberi contoh? Al-baitu. Baitu, seperti itu. Untuk isim nakiroh adalah setiap isim yang umum. Beda sama yang ma'rifat, ini khusus. Kalau yang nakiroh masih umum. Masih umum. Seperti kitabun, terus kolamun. Dia perbedaannya nggak pakai alif lam. Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak yang isim nakiroh? Madrasatun. Madrasatun, boleh coba tulis di depan. Zahra.
Taib. Tepuk tangan semuanya. Udah betul ya, madrasatun. Jadi perbedaan dari ma'rifat sama nakiroh adalah kalau ma'rifat itu khusus, kalau misalnya nakiroh itu umum. Seperti itu. Oke. Mungkin Ibu mau hapus dulu ya. Dan mau tanya nih, definisi dari isim, ma'rifat, dan nakiroh. Karena tadi Ibu udah menjelaskan, Ibu tunjuk ya. Mas Rafiq, apa definisi dari isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim yang sudah tertentu. Betul, tepuk tangan semuanya. Oke. Sally, isim nakiroh definisinya apa? Isim nakirah itu bersifat umum. Umum, iya betul. Tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak di sini udah paham berarti ya definisi singkatnya dari isim ma'rifat dan isim nakiroh. Kalau misalnya nakiroh itu umum, kalau misalnya ma'rifat itu khusus. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini anak-anak sudah mengerti ya apa definisi dari isim ma'rifat dan nakiroh, terus bisa membedakan di saat membaca kitab, seperti itu. Mungkin segitu aja dulu materi untuk hari ini. Cukup sekian. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sorry, itu suara apa sih tadi? Anjir, masuk cok, sumpah. Masuk dikit-dikit sih, tapi masuk gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Bilhamasa kaifa halukum? Alhamdulillah. Masya Allah. Manda dari senal anak? Oke. Baik. Oke, sekarang kita akan belajar. Ada yang tahu? Apa bisa dibaca? Fi'il. Oke, kita sekarang akan belajar tentang fi'il. Fi'il. Bapak ingin bertanya tentang apa sih itu fi'il?
Ada yang tahu? Fiil. Yang angkat boleh siapa? Topik. Fiil adalah kata kerja. Kata kerja. Singkatnya ya adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu seperti yang didefinisikan, kalimatun dalat alamana fi nafsiha walam tuktaronat bizamanin wad'an. Kalimah yang menunjukkan makna secara mandiri dan disertai dengan zaman. Mas Ajay, contohnya apa? Doroba. Doroba. Oke, perhatikan ke sini ya anak-anak. Doroba. Doroba. Jahra artinya apa? Memukul. Memukul. Nah, doroba ini itu adalah suatu kata fiil yang dikenai dengan waktu. Waktunya apa? Kalau dalam segi makna Indonesia, waktunya di imbuhan me, berarti sedang memukul. Nah, kira-kira Mas Rifki ada apa? Mas Rifki tahu nggak berapa jenis fiil? Tiga. Madi, mudhari, sama amar. Amar. Oke, ada tiga. Madi, mudhari sama amar. Fiil madi. Fiil madi contohnya ini ya. Fiil madi contohnya yaitu doroba. Fiil madi itu adalah fiil yang ada yang tahu? Mas Ropik, apa artinya fiil madi? Fiil madi adalah Fiil madi artinya masa lampau. Jadi seperti dalam contoh ini memukul, harusnya di sini tuh ada kata lagi yaitu telah memukul karena bentuknya fiil madi. Nah, untuk fiil mudhari contohnya, siapa yang tahu contohnya? Ayo. Mas Randy. Taktubu. Artinya apa? Ada yang tahu? Saya kasih poin. Taktubu. Nih, taktubu. Taktubu artinya menulis. Nah, kenapa ada fiil madi sama fiil mudhari? Kalau fiil mudhari itu yaitu perlakuan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Taktubu akan menulis, terus yaktubu dia akan menulis. Terus satu lagi contohnya, Mbak Sipa, fiil amar. Unsur artinya apa? Unsur artinya apa? Menolong apa tolonglah? Tolonglah, ya Allah keliru. Tolonglah. Ya, tolonglah ya. Nah, ini adalah fiil amar. Fiil amar itu kata perintah. Disebutnya kata perintah yaitu seperti di sini, tolonglah. Nah, unsur ibtahu al ba. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam fiil ini ada tiga bagian, yaitu fiil amar sama fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madi bisa dikatakan sebagai masalah. Kalau fiil mudhari dikatakan sebagai sedang dilakukan atau waktu yang akan Kalau fiil amar itu waktu perintah, kayak gitu. Oke, Ustadz ingin tahu kemampuan kalian sampai mana. Mungkin boleh satu orang
untuk maju menuliskan atau memberi kalimat? Mas Randy, bebas, kalimatnya apa? Iya, boleh. Oke, anta taktubu. Anta taktubu di sininya ada kalimata, berarti cirinya fi'il fi'il mudhari. Oke, silakan duduk Mas Randy. Fahimtum? Fahimtum? Oke, mungkin itu sekian dari saya. Tentang fi'il ini kita mengajarkan tentang waktu ya, yang mudah-mudahan kita bisa mengkondisikan waktu di setiap saat. Paham? Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat kelak di hari esok. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah, matiin lagi. Cek, masuk gak suaranya? Matiin. Udah, itu udah, matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat tulab, naharukum sa'id. Naharukum sa'id. Kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kembali lagi bersama Bapak di pelajaran yang sangat seru ini, yaitu di pembelajaran bahasa Arab. Di pembelajaran bahasa Arab. Oke. Kita pada minggu kemarin itu telah mempelajari tentang fi'lul al-jumlatu ismiyah. Al-jumlah ismiyah. Oke. Dari jumlah itu terdapat dua, yaitu ada jumlah ismiyah, satu lagi ada apa? Jumlah fi'liyah. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang jumlah ismiyah. Maka daripada itu, minggu sekarang pada kesempatan pelajaran hari ini kita akan pelajari bersama tentang al-jumlah fi'liyah. Oke, tapi sebelum memulai, Bapak di sini mempunyai lembar kerja ya, yang dimana nantinya itu kita akan berbeda ya. Nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu, kemudian nanti akan ada untuk menganalisa soal, ya, menganalisa kalimat-kalimat. Apakah nanti kalimat tersebut masuknya ke dalam jenis, contoh dalam jumlah fi'liyah itu ada muta'addi atau juga ada lazim. Kemudian nanti di sini ada beberapa paragraf yang salah ataupun kalimat yang salah, nanti kalian coba analisa sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Fahim tum? Oke, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelompok pertama, ini ya, kanan samping-sampingnya sama yang belakang. Kemudian kelompok 2 itu yang sebelah sini, dan kelompok 3 itu yang sebelah sini ya. Fahim tum? Oke. Coba nih. Makasih, Pak. Dianalisa terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya sudah dikoreksi bersama-sama.
Setelah itu kita akan mempelajari materi ini dengan bersama-sama. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Kalau misalkan dari kalian ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan saja langsung ke Bapak. Kelompok 2, ayo kerjasama. Sini, dekat. Gimana? Oh, muta'adi. Kira-kira dari kalian ini bentuknya ini muta'adi atau lazim? Nggak tahu Pak. Menurut kalian tuh kiranya apa? Lazim. Oke, nanti kita koreksi bersama benar atau salah jawabannya. Ya. Kelompok 2 gimana? Ini yang ini muta'adi nih, Pak. Artinya apa? Artinya apa? Jalasat Fatimatu amamal hasubi. Artinya apa, Pak? Hasub itu artinya laptop. Nah, dari yang nomor A ini, dari yang bagian A ini, kalian nanti menganalisa ini tuh jenis kalimatnya masuk ke lazim atau muta'adi kayak gitu. Kira-kira menurut kalian ini jenisnya apa? Nanti kita koreksi bersama benar atau salah. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ayo Mas Niko. Niko, ayo maju ke depan. Baik, Pak. Ayo. Artinya sihab apa? Sihab. Sibaha. Sibaha itu berenang. Oke. Jangan lupa ya anak-anak, untuk itu bagian B-nya ada ya. Itu nanti kalian coba, di sana kan ada satu kalimat, satu paragraf panjang. Nanti kalian coba analisa sekiranya itu kalimat apa saja, yang mana saja yang salah dan harus dikoreksi. Di sana kan ada kolom untuk kesalahan, kemudian ada perbaikan dan juga alasannya itu apa ya. Oke? Ya waktunya 20 detik lagi. Ada yang sudah? Oke, sip. Kelompok 3? Selesai? Kelompok 2? Oke. Oke, baik, mari kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, kita coba lihat yang bagian A. Di sana ada jenis fi'ilul lazim sama fi'il muta'addi. Kira-kira dari kelompok mana nih yang mau maju untuk? Oke, kelompok 1. Ayo coba sini. Ya maju. Kira-kiranya itu dari bagian A itu apa saja? Jawabannya benar atau salah? Kita koreksi bareng-bareng, oke? Paham tuh? Oke. Yang pertama, jalasat Fatimatu amamal hasubi. Kiranya apa? Muta'adi. Alasannya kenapa? Itu kata teman saya, Pak. Coba, alasannya kenapa? Saya nggak salah, Pak. Oh, nggak salah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kemudian, coba Bapak ingin ada yang maju untuk contoh benar atau salahnya analisis kalian yang di bagian B. Coba dari kelompok 2. Maju sini. Di nomor 2, kira-kira itu banyak yang salah atau benar? Ada banyak yang salah, Pak. Ada banyak yang salah. Ada berapa kira-kira? Ada 2 kesalahan yang saya temukan, Pak. Yang pertama apa? Di lafaz yadhabu Aisyah itu salah, Pak. Oke, yang seharusnya? Tadhabu Aisyah. Nah, tadhabu Aisyah. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Tadi yang sudah disebutkan ada beberapa contoh, yaitu ada lazim dan juga muta'addi. Nah, anak-anak seperti ini. Jenis fi'il dalam jumlah fi'liyah itu ada 2. Yang pertama itu ada lazim dan juga ada muta'addi. Apa bedanya? Kalau misalkan muta'addi itu wajib ada objek. Kalau misalkan fi'lul lazim itu tidak membutuhkan objek. Dikarenakan al-jumlah fi'liyah adalah suatu kalimat yang diawali oleh fi'il. Rumusnya apa? Fi'lun, setelah itu fa'il. Kalau semisalnya fi'lun dan fa'il saja, maka itu adalah jenisnya lazim. Kalau misalkan ada maf'ulun bihnya ataupun objek, maka disebut muta'addi. Fahim tuh? Oke. Kemudian yang kedua ada, nah yang tadi Bapak sebutkan, rumus tarkib. Kalau misalkan tadi yang ini saja disebutnya lazim. Kalau misalkan sampai ada maf'ulun bihnya itu harus ada, ya disebutnya apa? Muta'addi. Oke, yang terakhir nih.
Tadi kan disebutkan ada seperti di kalimat yaqra'una at-tullabu. Kiranya benar atau salah? Benar atau salah? Yaqra'una tulab di nomor kedua. Salah. Yang benar itu apa? Yaqra'u tulab. Dikarenakan jumlah fi'il harus mufrad. Oke anak-anak. Mungkin pelajaran kita pada siang hari ini dicukupkan. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat, terkhususnya ketika kalian nanti berkomunikasi sehari-hari dengan teman-teman ataupun orang-orang di luar sana. Fahim tum? Oke, mungkin cukup saja ini dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ar-raqmu yang artinya angka-angka. Nah, kita khususnya akan belajar tentang bagaimana melafadzkan angka-angka dalam bahasa Arab. Nah, di sini Bapak ada gambar 10 mufradat. Ntar kalian tiruin sama-sama ya. Oke? Wahid, 1. Isnaini, 2. Salah satun, 3. Arba'atun, 4. Khamsatun, 5. Sitatun, 6. Sabtun, 7. Saniyatun, 8. Sitatun, 9. Berapa, Mas Rifki? Oh ya. Ngasaratun, 10. Oke, coba bahasa Arabnya 3. Mbak Syifa. Berapa? Apa? Salah satu. Coba Asar 10. Niko 8. Randy 10. Oh, tepuk tangan buat kalian semuanya. Di sini kan ada gambar-gambar nih. Coba ada berapa pensil? Coba Mbak Isa. Pensil ya Pak. Ya ini. Oh ya. Isna ini Pak. Oh ya. Isnani. Bahasa Indonesianya apa? 2. Oh ya, tepuk tangan Mbak Isa. Terus coba Mbak Sarah ada berapa balon? Sama niatun Pak. Bahasa Indonesianya? 8. Oh ya, tepuk tangan dulu. Di sini ada permainan, yaitu Bapak ada permainan nih. Jadi ada ikan nih. Ada ikan berjumlah 10. Ntar kalian tempel ya. Coba Mbak Olive maju ke depan. Coba ditempel. Yang mana? Pak. Ya, betul. Mbak Olive, tepuk tangan Mbak Olive. Satu lagi sini, belum selesai. Ya. Coba ini ada berapa? Ada 6 Pak. Coba dihitung dulu, benar nggak? Benar Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana ini apa ini? Ini. Oh ya, betul. Tepuk tangan buat Olive, Mbak Olive dulu. Ya, sekarang ada Mas Niko, coba maju ke depan.
Coba ada berapa balon? Dihitung dulu. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Samaniyah. Samaniyah, 8. Ya, 8. Coba yang ini apa ini? Yang ini, Pak. Oh ya, betul. Tepuk tangan buat Mas Tiko dulu. Satu lagi Mas Tiko. Satu lagi. Ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Hah? 4? Ya benar. Bunganya 4. Ya benar. 5 Mas Oh, Tiko. 5. Ya. Ketinggalan satunya. Tepuk tangan buat Mas Niko terlebih dahulu. Di sini ada soal ya, kalian jawab. Angka sebelum angka 3 berapa? 2. Terus sebelum angka sesudah angka 3 berapa? 4. Terus angka sebelum angka 5? Angka sesudahnya? Sitatun. Coba angkat tangan ya, cepet-cepetan. Angka sebelum angka 8. Ya, Mas Rifki. Sesudahnya berapa Mas Rifki? Bahasa Indonesianya apa? 9. Coba bahasa Arabnya 9 apa? Tis'atun, Pak. Oh, ya tepuk tangan buat Mas Rifki. Oke, satu lagi ya. Angka sebelum 10 berapa? Angkat tangan coba. Ya. Angka sesudahnya? Ya, sesudah 10. Oh ya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Haisa. Di sini kita sudah bermain dan melafadzkan angka-angka. Kita ulangin lagi ya. Wahid 1. Isnaini 2. Salah satu 3. Arba'atun 4. Khamsatun 5. Sitatun 6. Sabtun 7. Saniyatun 8. Sitatun 9. Ngasaratun 10. Coba Mbak Seli sini maju sebentar. Ya, pimpin anak-anaknya. Ya. Kita nyanyi aja ya teman-teman. 1, 2, 3. Wahidun 1, Isnani 2, Salah satu 3, Katun 4. Khamsatun 5, Sitatun 6, Sabatun 7, Samaniyatun 8, Tis'atun 9, Katun 10. Satu kali lagi. Satu kali lagi teman-teman katanya. 1, 2, 3. Wahidun 1, Isnaini 2, salah satu 3, Arba'atun 4, Khamsatun 5, Sitatun 6, Sabtun 7, Saniyatun 8, 9, 10. Ya, terima kasih Mas Eli. Ya mungkin cukup sekian dari Bapak. Kalian telah belajar tentang arokmu yang artinya angka-angka. Semoga bermanfaat. Karena awal dari sebuah angka, kalian belajar dari kecil kan belajar tentang angka, belajar tentang bagaimana melafadzkan angka dari kecil. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Sabaul khair. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki ke inti dari pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau tanya nih ke anak-anak. Anak-anak ini di rumah ada gak teman mainnya itu yang berbeda agama dengan anak-anak? Ada gak? Coba yang ada coba angkat tangannya. Ya coba Mas Rifki. Ya teman saya Yahudi Pak. Oh temennya Yahudi. Mas Rifki? Islam. Oh Islam. Oke, selanjutnya ada lagi gak? Saya Pak, Ya Mas Rafiq. teman saya Cindo Pak. Oh Cindo. Oke, terus semisal kalian berteman ini, apakah kalian ini membedakan atau kayak ajak main aja gitu? Kayak Biasa aja Pak. oh biasa aja. Berarti toleransi gitu ya. Bagus. Oke, jadi anak-anak sekarang di sini kita akan belajar tentang al-adyanu fi Indonesia atau artinya ini agama-agama di Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya, agama-agama di Indonesia ini ada agama apa saja? Ada berapa? Ya betul, ada 6. Ayo coba sebutkan yang pertama apa aja? Islam. Terus Nasrani. Kristen. Kristen ini ada apa aja? Protestan, terus Katolik, terus Buddha, terus Hindu, terus yang terakhir? Ya betul. Terus kalau anak-anak tahu gak bahasa Arabnya dari setiap itu tadi nama-nama agama? Belum ya? Oke, perhatikan ke layar di depan ya. Oke, itu yang pertama itu jelas ada al-Islamu, itu ya, yang kedua terus ada al-Masihiyatul Protestantiyah. Itu adalah Kristen Protestan. Kemudian yang ketiga itu ada al-Masihiyatul Katolikiyah. Itu Kristen Katolik. Kemudian yang keempat itu ada al-Hindusiyah. Apa? Hindu. Betul. Kemudian yang kelima itu ada al-Buddhiyah. Apa? Buddha, iya betul. Kemudian yang keenam ada Al-Konfusiusiyah. Susah ya anak-anak ya? Tadi ini artinya apa yang keenam? Konghucu. Coba Bapak mau tanya ke Rafiq. Konghucu apa? Al-Konfusiusiyah. Iya betul, tepuk tangannya. Coba Siva. Kristen Katolik apa? Al-Masihiyatul Katolikiyah. Iya betul, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya. Madinukum? Oke, kalau Bapak tanya Madinukum, jawabnya? Jawabnya pakai bahasa Arab dong. Dinunal Islamu, begitu ya? Oke, coba Bapak tanya lagi ya. Madinukum? Bagus. Selanjutnya karena kita semuanya agama Islam, maka pada pembelajaran hari ini Bapak lebih fokuskan ke agama Islam ya. Oke, yang pertama-tama itu dalam agama Islam ini yang pertama dilakukan pas lagi mau masuk Islam itu apa? Syahadat, betul. Coba Ma syahadatul muslimin. Apa coba bagaimana syahadatnya umat Islam? Ilaha il. Iya betul, tepuk tangannya untuk kalian semua. Coba Bapak mau minta ke Rafiq, coba maju. Coba tuliskan 2 kalimat syahadat. Tulis Pak. Ya, langsung betulin aja. Langsung betulin aja. Harakatin ya, Mas.
Iya, makasih ya Rafiq. Teman-teman, betul gak tulisannya? Ayo, betul gak? Coba ya kita periksa ya, betul atau tidak. Ya, sama gak tulisannya? Sama. Oh, betul. Tepuk tangannya untuk Rafiq. Oke, kemudian Bapak mau tanya nih, kapan sih dua kalimat syahadat ini diucapkan? Ketika mau login, Pak. Apa? Mau login Islam. Ya, betul, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iya ketika sholat, ketika tahiyat akhir. Kemudian, ayo ada lagi. Ketika tahlil bisa. Kemudian, ayo ada lagi. Ketika berzikir bisa. Ayo. Nih, sebelum sholat itu biasanya ada apa dulu? Azan, betul. Azan dan iqomah. Kemudian, kalau baru lahir itu? Iya, ketika baru lahir juga diazankan ya. Jadi, seperti itu ya anak-anak. Coba sekarang kita sebutkan lagi kosakata Al-Adyan fi Indonesia. Ayo coba yang pertama ikutin Bapak ya. Al-Islamu. Islam. Al-Masihiyatul Burutistantiyah. Kristen Protestan. Kemudian yang ketiga Al-Masihiyatul Katolikiyah. Al-Hindusiyah. Hindu. Al-Budiyah. Buddha. Al-Konfusiusiyah. Konghucu. Oke. Oke anak-anak, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Bapak minta diamalkan ya apa yang sudah kita pelajari. Khususnya kita tinggal di negara Indonesia, harus hidup rukun ya, antar agama, antar ras, antar suku, seperti itu ya anak-anak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum Sa'id. Sa'idul mubarak. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Hari ini pada siap kan belajar? Siap. Harus semangat ya. Nah, hari ini kita belajar tentang keindahan alam. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Gak ada. Belum tahu, Bu. Jadi, bahasa Arabnya keindahan alam itu jamalut tobi'ati. Nah, siapa yang di sini suka lihat ini keindahan alam? Saya, Bu. Iya, lihat apa, Hiza? Pantai, Bu. Pantai. Ada yang lagi? Ayo Bu, Apa? liatin aja ya. Ya. Keindahan alam ya aja ya. Taib. Nah, hari ini kita belajar macam-macam keindahan alam dengan bahasa Arab. Taib. Perhatiin di sini ada gambar laut. Bahasa Arabnya bahrun. Ayo ikutin. Bahrun. Selanjutnya ada gambar danau. Bahasa Arabnya buhairotun.
Taib, selanjutnya ada gambar puncak gunung. Bahasa Arabnya Qimmatul Jabali. Taib, yang terakhir ada gambar ladang pertanian. Bahasa Arabnya mazro'atun. Coba ya, nanti ibu bakalan tunjuk, kalian sebutin bahasa Arabnya ya. Coba. Ini. Artinya apa? Laut. Terus kalau ini? Artinya? Ya, ladang. Lanjutnya? Apa artinya? Coba, terakhir. Sungai. Danau. Nah, iya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, di sini ibu ada mystery box ya. Nanti cara mainnya, nanti ada 2 anak yang ibu tunjuk. Habis itu nanti kalian ambil ini dengan nggak boleh ngeliat ya, nggak boleh ngeliat ya. Kalau udah, nanti kalian tunjukin ke temennya, kalian jawab ini pakai artinya dan bahasa Arabnya. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ayo silakan sekarang Sally sama Rifki maju ke depan. Ayo Sally, ambil, nggak boleh ngeliat ya. Ih, Sally dulu ya, Sally dulu. Tahan, sabar ya Rifki. Coba tunjukin ke teman-temannya. Kira-kira itu Sally jawabnya apa itu? Apa ya? Coba dilihat dulu. Oh iya. Qimmatul Jabal. Artinya apa? Puncak gunung. Bener nggak anak-anak? Betul. Tepuk tangan buat Sally. Selanjutnya sekarang Rifki ngambil tapi nunjuk temennya ya. Nunjuk teman. Iya. Oh. Azhar, ini apa? Bukhairatun. Bener apa salah? Coba perhatiin baik-baik, bener nggak? Bukhairatun. Salah. Gak apa-apa ya, tepuk tangan dulu buat Azhar udah berani jawab. Jadi ini jawabannya apa Rifki? Bisa nggak? Ini bukhairatun bukan bukhairatun ya. Nah, lebih dipastiin ya, tapi benar. Coba sekali lagi, coba tunjuk. Mas Rafiq, ini apa? Itu Qimmatul Jabal. Bukan. Apa tuh Salah Rifki? Ya. Bahrun. Ini namanya Bahrun ya, Mas Rafiq. Artinya laut. Hei, tepuk tangan buat Rifki. Tapi anak-anak, kita bisa simpulkan ya, pelajaran hari ini kita belajar tentang keindahan alam yang bahasa Arabnya itu Jamalul Tobi'ati. Nah, hari ini kita udah belajar ya, seperti tadi puncak gunung, laut, danau, terus apa lagi? Iya. Nah, udah pada tahu ya bahasa Arabnya apa ya? Sudah cukup. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu mau kasih tahu ke kalian harus tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran apapun, gak cuma bahasa Arab ya. Bisa dimengerti ya semau? Jadi harus apa? Semangat. Apa semangat? Hamasa. Baik, mungkin terima kasih banyak anak-anak atas waktunya ya, udah semangat belajar ya, aktif ya. Tepuk tangan dulu sebelum kita akhiri. Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya atas waktunya anak-anak semua yang udah aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana nggak kelihatan ya. Ini benar-benar dirempetin aja. Jadi alur-alurnya itu
Halo. Dah. Dah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum Sa'id. Sa'id mubarak. Kaifa halukum hadzal yawm? Alhamdulillah. Hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya nih, yang berangkat sekolahnya itu sebelumnya itu olahraga, ada nggak? Olahraga apa? Push up. Ya. Olahraga sholat, Bu. Masya Allah, ya bagus ya. Pasti ada yang suka sepak bola, lari atau bulu tangkis dan lain-lain ya. Nah, hari ini Ibu akan kita akan belajar tentang Ar-Riyadatul Mufaddalah. Apa itu? Olahraga favorit. Nah, Ibu sekarang sudah menyiapkan beberapa teks tentang Ar-Riyadatul Mufaddalah. Nanti kalian siapkan kelompok 3 atau 4. Nanti Ibu kasihkan satu lembarnya kepada per kelompok. Kalian baca dan pahami isi dari teks tersebut. Paham ya? Nanti kalau ada mufradat yang belum tahu, kalian cari tahu di kamus atau di mana. Kalau nanti belum tahu jawabannya, bisa tanya ke Ibu. Paham ya? Nah, habis itu kita akan bermain dengan kahot. Apa itu kahot? Permainan edukatif berbasis game online. Nanti kalian per kelompok, masing-masing kelompok itu menyiapkan satu HP saja untuk menjawab. Jadi perhatikan ya, soalnya itu hanya di komputer, di layar. Jadi nggak di HP, jangan terpaku sama HP. Soalnya udah ada di layar. Seperti itu, bisa dipahami? Baik, Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Boleh dibuka teksnya. Ini ada artinya. Silakan baca, cari tahu siapa tokohnya, apa saja yang disukai, terus olahraga apa, itu ya. Ibu mau tanya nih sama kelompok 1, apa sih yang disukai sama Ahmad? Olahraga apa? Sepak bola, Ibu. Betul.
Kalau di kelompok 2 olahraga Fauzi itu kesukaannya apa ya? Olahraga Fauzi. Sepak bola ya. Sepeda. Sepeda, Bu. Sepeda. Ya, betul sekali. Nah, silakan dicari tahu. Nah, udah ya diskusinya, udah paham sama itunya? Isi teksnya apa? Nah, tadi tuh Ibu tanya sama kelompok 1, sepak bola itu kegemaran dari Ahmad. Kenapa sih? Kenapa kalian menjawab seperti itu? Karena itu, Bu. Dia ngomongin olahraga terus, apanya, Bu? Olahraga apa, sepak bola gitu? Iya. Iya, betul sekali, bagus. Nah, Ibu mau tanya nih, kesimpulan dari teks yang Ibu kasih itu tentang apa sih? Mau tanya sama kelompok 3 deh. Kesimpulannya betapa pentingnya olahraga buat tubuh kita. Dan Ya, ada lagi mungkin? Iya, Bu. Pertandingan sepak bola itu antara 2 tim di sekolah. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk ke kahot ya. Ibu mau tes nih, seberapa besar sih kepengetahuan kalian tentang tesnya? Boleh disiapkan HP-nya, masuk ke Google, di kahot join. Ya, boleh di-scan. Satu kelompok saja ya. Satu kelompok, satu HP. Ya, kelompok 3. Kelompok 1 sama 2 mana ini? Kelompok 2 ready, kelompok 1. Kelompok 1 mana ini? Oke, kita mulai ya. Waktunya hanya 10 detik. Jadi kalian harus fokus sama materinya ya, sama pertanyaan yang di sini. Nanti jawabannya langsung pencet di HP. Mulai? Oke. Nah, aina yajlisu Ahmad? Di mana Ahmad duduk? Ayo, diskusikan bersama teman kalian. Ya, waktunya 10 detik doang ya, jadi cepet-cepet. Lanjut ya. Ayo. Yo, lanjut. Yo, lanjut di. Benar salah? Benar atau salah? Dah. Yo, lanjut di soal berikutnya. Ya. Ya, jadi sudah ya. Pemenangnya kelompok 2. Tepuk tangan. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Hayya nabda dirasatana biqiraatil basmalah ma'an. Ya, sebelum kita belajar materi pada hari ini, siapa yang ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Hewan, Bu. Pintar ya. Oke, coba Ustazah akan tanya terlebih dahulu. Apa bahasa Arab dari hewan singa? Masya Allah, masih ingat ya. Kemudian arti dari kitun? Kucing, pintar. Kemudian bahasa Arab dari gajah? Apa Mas Rifki? Alfilun, pintar. Berarti masih ingat ya? Masih, oke. Ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang amali, yang artinya cita-citaku. Di sini siapa yang sudah punya cita-cita? Ya, Mbak Seli, cita-citanya apa? Guru. Berarti semua rata-rata sudah punya cita-cita ya? Oke. Jadi bahasa Arab dari cita-citaku adalah amali. Ikuti setelah Ustazah. Amali, cita-citaku. Amali, cita-citaku. Oke, di sini siapa yang ingin jadi dokter? Gak ada yang jadi dokter? Oh, Randy, bahasa Arab dari dokter apa? Tabibun, pintar. Ahsanta. Kemudian siapa yang ingin jadi guru? Saya, Bu. Ya, bahasa Arab dari guru apa? Ayo, mudarrisun, pintar. Kemudian yang ingin jadi polisi? Saya, Bu. Ya, bahasa Arab dari polisi apa, Mas? Syurtiyun, pintar. Kemudian yang ingin jadi perawat? Saya, Bu. Udah tahu bahasa Arab dari perawat? Apa, Mbak Olip? Datun, pintar. Ya, jadi bahasa Arab dari perawat adalah mumarridotun. Oke, sekarang ikuti setelah Ustazah ya. Amali, cita-citaku. Amali, cita-citaku. Tabibun, dokter. Tabibun, dokter. Mudarrisun, guru. Mudarrisun, guru. Syurtiyun, polisi. Syurtiyun, polisi. Mumarridotun, perawat. Mumarridotun, perawat. Oke, kemudian setelah kita tahu apa sih cita-cita kita, kemudian bagaimana kita mengucapkan atau mengungkapkan cita-cita kita dalam bahasa Arab. Ada yang tahu bagaimana apa kalimat yang bisa kita ucapkan ketika ingin mengucapkan cita-citaku ingin menjadi seorang dokter? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Mas? Bahasa Arabnya cita-citaku menjadi dokter. Amali tabibun. Amali topi ya. Oke, sebentar.
Oke, jadi jika kita ingin mengucapkan aku ingin menjadi seorang dokter, kita bisa ucapkan dalam bahasa Arab dengan kalimat uridu an akuna. Misal tadi bahasa Arab dari dokter apa? Ya, jadi uridu an akuna tobiban. Yang artinya saya ingin menjadi dokter. Ulangi setelah ustazah. Uridu an akuna tobiban. Oke, coba sekarang jika kita ingin mengucapkan saya ingin menjadi polisi, Mas Rafiq, bagaimana kita ucapkan dalam bahasa Arab? Uridu an akuna syurtiyah. Bener nggak teman-teman? Ya, tepuk tangan untuk Mas Rafiq. Ya, pintar ya. Kemudian coba Mbak Olip, bagaimana kita mengucapkan saya ingin menjadi perawat? Yuk Mbak Olip. Uridu an akuna mumarridatun. Uridu an akuna mumarridotan gitu ya Mbak Olip. Gak apa-apa Mbak Olip. Terima kasih sudah berani mencoba. Tepuk tangan untuk Mbak Olip. Oke, jadi hari ini kita telah belajar tentang amali yang artinya cita-citaku. Kayak Ustazah harap pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa coba kalian ucapkan nanti ketika ada yang tanya tentang cita-cita kalian, dan berharap cita-cita kalian nanti, semua impian kalian bisa tercapai ya di masa depan. Ya, Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Naharukum Sa'id? Sa'idun mubarak. Naharukum Sa'id? Sa'idun mubarak. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita dapat bertemu lagi pada pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab. Oke, pada materi pada hari ini itu kita akan mempelajari mengenai kana wa akhwatuha. Sebelum kita masuk ke kana wa akhwatuha, Bapak tanya, kalian udah pernah belajar tentang jumlah ismi apa belum? Sudah, saya udah tahu. Kalian itu udah mempelajari jumlah ismiyah bersama Ustadz Randy, ya kan? Iya. Gimana Ustadz Randy menjelaskan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Coba, ada yang bisa kasih contoh mubtada dan khobar?
Ya, contoh mubtada dan khabar ya. Coba di bahasa ini apa? Di bahasanya? At-talibu mujtahidun. Ya, at-talibu mujtahidun. Lalu keadaan mubtada dan khabar di sini itu bisa berubah. Berubah karena apa? Karena kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Karena kana dan saudara-saudaranya ini termasuk yang namanya amil nawasih atau amil yang merubah susunan mubtada atau yang merubah keadaan mubtada dan khabar. Contohnya, di sini kita tambahi kana. Di sini khabarnya tidak lagi menjadi rofa, akan tetapi dia berubah menjadi nasab. Jadinya kana at-talibu mujtahidan. Coba baca bareng-bareng. Kana at-talibu mujtahidan. Ya, jadi karena di sini itu fungsinya itu merofakkan isim dan menasabkan khobar atau tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Di sini kata at-talibu yang awalnya menjadi mubtada, di sini ketika kemasukan kana itu berubah, dia menjadi isimnya kana. Namanya berubah menjadi isimnya kana. Lalu mustahidan di sini tetap menjadi khobar, tetapi bukan hanya khobar saja, tetapi menjadi khobarnya kana. Ya, seperti yang dalam PPT ya, fungsinya kana itu untuk merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Lalu kita lanjut ke saudara-saudaranya kana. Kana itu memiliki saudara atau memiliki macam. Ada 12 saudara di situ. Yang pertama ada amsa, terus asbaha, adha, dholla, bata, soro, laisa, mazala, mafati'a, manfaka, mabariha, dan madama. Yuk kita bareng-bareng baca nadhomnya. Menggunakan lagu yang kemarin ya. Tarfa'u kanal mubtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Yuk coba ulangi lagi. 1, 2, 3. Tarfa'u kanal mubtadasman wal khobar kakana sayyidan Umar kakana dholla bata adha asbaha amsa wa soro laisa zala bariha fati awan fakka wa hadhil arba'ah li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah kana dama masbuqan bima ka'ati madum tamusiban dirhama. Yaitu bait dari saudara-saudaranya kana. Ya, kita masuk ke contoh. Yang pertama ada contoh dari kana. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ketika sebelum kemasukan kana di situ berarti lafadznya Allahu ghafurun rahimun. Terus setelah kemasukan kana menjadi kana Allahu ghafurun rahiman. Lalu yang contoh amsa. Amsa Zaidun ghaniyan. Sebelum kemasukan amsa lafadznya apa? Zaidun ghaniyun. Lalu setelah kemasukan amsa Zaidun ghaniyan. Lalu yang contoh dari dholla. Sebelum kemasukan dholla lafadznya apa? Zaidun shaimun. Lalu setelah kemasukan dholla jadi dholla Zaidun shaiman. Lalu yang keempat ada bata. Bata Zaidun sahirun. Sebelum kemasukan bata Zaidun sahirun. Lalu setelah kemasukan bata Zaidun sahirun. Lalu yang terakhir contoh dari laisa. Sebelum kemasukan laisa lafadznya gimana? Zaidun qaimun. Lalu setelah kemasukan laisa jadi laisa Zaidun qaiman. Oke, itu ya anak-anak. Lalu
Coba kita ulangi sekali lagi yuk. Membaca bait dari saudara-saudaranya Kana. Yuk, 1, 2, 3. Tarfa'u kanal muqtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan umar kakana dholla bata'atha asbaha amsa wa soro laisa zala bariha fati awan fakka wa hadil arba'ah li shibhi nafin awli nafin musba'ah kama masbukon bimaka atimadum tamusibah dirhama. Baik, itu ya anak-anak, itu adalah materi mengenai Kana. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Baik, sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyalain sekarang. Iya, nyalain sekarang. Ini udah nyala ya? Oh iya, Cek, cek. Dan dicek. Masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik. Oke, sebelum Ibu mulai ya, di sini dilihat dulu sebelah kanan kiri kalian masih ada sampah apa enggak? Enggak ada ya. Sebentar. Oke, lihat dulu, enggak ada sampah. Yang kosong tolong sini maju ya, kursinya masih kosong, maju 2 orang ya. Ini ditata dulu ya. Oke. Udah siap belajar semuanya? Oke. Ingat gak teman-teman semua? Kemarin kita habis belajar apa? Buah-buahan. Iya, betul, buah-buahan ya Zahra. Sekarang Ibu mau menjelaskan bab sekarang itu tentang apa? Ada yang udah tahu? Warna. Iya, betul, tentang warna ya. Oke, sebelumnya kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Oke, ulangi. Dengarkan dulu ya. Adarun hijau. Coklat. Oke,
bisa semua? Oke, kita ulangi lagi ya, anak-anak. Yuk. Ahmarun warna, asfarul kuning, arzaku biru, coklat, abu-abu, bahasa Arab. Oke, satu kali lagi ya. Oke, satu kali lagi. Yuk, satu lagi yuk. Ahmarun merah, coklat, abu-abu, oke. Niko lagi mainan apa Niko? Oke, diperhatikan ya. Coba sekarang Niko maju sini nyanyi. Yuk sini Niko. Kamu mainnya disimpan dulu ya Niko. Oke, sekarang nyanyi ya. Nyanyi sendirian ya, jangan sama temennya ya. Yo Niko. Abyadun putih, ahmarun merah, askarun kuning, abdun hijau, azraqun biru, union, romadion abu-abu, nasajiyun ungu, senangnya belajar warna bahasa Oke. Jadi Niko jangan mainan terus ya kalau lagi pelajaran. Oke, sekarang boleh duduk. Zahra, kenapa kamu tidur Zahra? Iya Bu, ngantuk Bu. Ngantuk. Kamu tadi ikut ini nggak? Dengerin nggak? Ini di otak nyanyi. Oh nyanyi, coba kamu berani maju nggak? Bareng-bareng ya Bu. Ya boleh deh. Bareng-bareng apa mau sendirian Zahra? Bareng-bareng aja teman-teman. Berdua. Yo Zahra, ya bareng-bareng ya. Zahra, kenapa kamu tadi tidur kenapa? Ngantuk Bu. Ngantuk kenapa? Kamu tidur jam berapa tadi malam Zahra? 3 Bu. Jam 3? Oh, kenapa tidur jam 3 Zahra? Yo nyanyi. Bareng-bareng ya. Asfarun kuning, sungguh senangnya belajar bahasa Arab. Oke, tepuk tangan buat Zahra. Oke, jangan tidur lagi ya Zahra. Oke, di sini Ibu mau minta anak-anak maju 3 orang. Maju 3 orang ya. Ibu tunjuk ya. Asmaul, terus Fahad sama Sally. Sini maju. Sini maju. Nanti kalian milih ya di sini ya. Yuk Fahad, Asmaul. Ya, Sally pilih dulu, tapi jangan dulu dibuka ya, Sally. Fahad ambil dulu, tapi jangan dulu dibuka. Oke, Asmaul. Oke. Sekarang Sally dibuka. Yuk. Itu warna apa, Sally? Asfarun. Itu betul nggak, teman-teman? Betul. Oke, tepuk tangan buat Sally. Oke, boleh duduk ya. Terus Fahad, itu warna apa? Hitam. Ya, bahasa Arabnya? Aswadun. Betul nggak anak-anak? Iya betul. Oke, tepuk tangan buat Fahad. Terus yang terakhir itu warna apa? Kuning. Oh ya kuning. Coba dilihat lagi ya soal merah bahasa Arabnya. Ahmarun. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Ini apa? Warna apa? Merah apa coklat? Merah. Ini warna merah ya anak-anak. Ya apa bahasa Arabnya? Ahmaru. Betul nggak teman-teman? Betul. Betul. Oke, di sini udah pada paham semua ya.
Jadi besok kalau misalkan set table kalian warna apa? Warna putih Ibu, bahasa Arabnya? Iya betul. Jadi kayak gitu banyak banget ya warna-warninya teman-teman. Nanti ada warna pink kesukaan kalian seperti itu. Jadi udah paham semua ya anak-anak? Paham? Oke. Untuk Zahra jangan tidur, terus Niko kalau pelajaran jangan bermain. Oke? Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Kalau ada salah, Ibu minta maaf. Oke, ditutup. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Naharukumus sa'id. Oke, Masya Allah. Hayya nabda darsana bi kalimatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Bapak mulai ya, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Nggak ada? Alhamdulillah masuk semua ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mau kilas balik nih. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Uhibbu Indonesia. Iya, pintar. Coba Mas Azhar sebutkan satu mufrodat yang telah dipelajari bersama kemarin. Haikalun. Apa artinya? Candi. Tepuk tangan untuk Mas Azhar. Oke, betul ya. Kemarin telah belajar tentang haikalun, yaitu candi. Nah, kemudian ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa, Mas Rafiq? Tentang Yaumiyatul Usra. Iya, betul. Atau kegiatan sehari-hari keluarga. Seperti itu ya. Jadi, kita semua pasti tidak lepas, tidak luput dari yang namanya kegiatan sehari-hari ya. Apa yang tadi pagi kalian lakukan? Apa yang biasanya kalian lakukan di rumah? Coba Mbak Zahra. Nyuci baju. Nyuci baju. Mas Rafiq? Nyuci piring. Ya, kira-kira banyak lah kegiatan-kegiatan ya. Ada yang baca Quran. Tadi pagi ada yang baca Quran. Ya, Mas Randy dan juga Mbak Olive. Masya Allah ya, rajin. Jadi teman-teman, kita akan bersama-sama belajar tentang kegiatan sehari-hari keluarga atau min yaumiyatil usra. Oke, betul. Min yaumiyatil usra. Di sini ada beberapa mufrodat tentang kegiatan sehari-hari keluarga. Nanti kalian ikuti ya beberapa tahapan atau beberapa mufrodat yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama ada usaidu ummi, artinya membantu ibuku. Ayo ulangi. Usaidu ummi, membantu ibuku. Tadi pagi ada yang udah membantu ibu? Oke, bagus. Kemudian yang kedua, aqra'ul Qur'ana. Aqra'ul Qur'ana, artinya aku membaca Al-Qur'an. Kemudian u'iddut ta'ama. U'iddut ta'ama, artinya apa? Aku menyiapkan makanan. Kemudian yang terakhir, adbakhur ruzza. Adbakhur ruzza, artinya apa teman-teman? Aku memasak nasi. Bagus. Nah, kemudian di sini di tangan Bapak ada beberapa flashcard atau kartu-kartu. Nanti kalian satu atau dua anak maju ke depan untuk mencocokkan. Coba Mas Asmaul maju ke depan. Ayo.
Ini ada apa aja Mas Asmaul? Bisa pilih? Yang ini. Ya, membantu ibu, usang itu Umi. Ayo. Ini membantu Umi, usang itu Umi. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Asmaul. Kemudian ada yang tahu nggak? Ini gambarnya apa anak-anak? Ini kira-kira sesuai dengan nomor berapa? Yang keberapa? Yang kedua. Coba baca bersama-sama. Aqra'ul Qur'an. Sekali lagi. Aqra'ul Qur'an. Nah, oke. Kemudian ini ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Menyiapkan makanan. Oke. Kira-kira sesuai dengan mana Mas Azhar? 3. Betul. Kayo dibaca Mas Azhar. U'iddut ta'am. Ikuti yang lain. U'iddut ta'ama. Oke, bagus. Tepuk tangan kita semua. Masya Allah ya, pada pintar-pintar. Yang terakhir ini apa nih? Cantik banget. Siapa ini? Memasak nasi. Kegiatan apa ini? Memasak? Bahasa Arabnya apa? Mas Niko. Adbahur Ruzza. Tepuk tangan untuk Mas Niko. Jadi teman-teman, kegiatan-kegiatan sehari-hari itu sangat beragam. Nah, harapannya kita semua dengan belajar ini semua, mufrad-mufrad pada hari ini, bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab ketika ditanya oleh orang tua. Misalkan ditanya nih, Azhar lagi apa? Aqra'ul Quran. Nah, itu kan Masya Allah ya, bagus banget. Orang tua kan langsung deg-deg, itu orang tua akan bangga dengan kita. Jadi, kita belajar bahasa Arab itu bisa dipraktekkan dengan sehari-hari. Karena bahasa Arab juga dekat dengan bahasa kita. Coba ini, kursi juga termasuk dalam bahasa Arab, jadi serapan ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu ya. Bahasa Arab sangat dekat dengan kita. Nah, selanjutnya Bapak ingin dari kalian ada yang maju membuat kalimat singkat. Misalkan nih, ini ada memasak nasi, adbahur ruzza, dibikin kalimat singkat. Ana adbahur ruzza fi sobahan, atau apa gitu, di pagi hari atau apa. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sekarang Mas Rafiq maju ke depan memilih gambar serta membuat kalimat singkat. Silahkan. Saya pilih ini, Pak. Oke, silahkan. Ditunjukkan ke teman-teman. Mas Rafiq milih apa? Usang itu Umi. Wah, itu salah ya Mas Rafiq. Salah atau benar teman-teman? Salah ya Mas Rafiq, kurang tepat. Itu artinya apa? Bahasa Arabnya? Oke, tepuk tangan untuk Mas Rafiq. Wa'idut ta'am. Coba bikin kalimat singkat. Wa'idut ta'ama li usrati qabla dhihabi ilal madrasah. Masya Allah, tepuk tangan untuk Mas Rafiq. Oke, dari yang lain ada yang ingin buat lagi atau udah cukup? Ya cukup ya. Atau Mbak Seli ada yang ingin? Mbak Seli ingin mencoba? Ayo Mbak Seli maju ya Mbak Seli. Jangan takut mencoba, ayo Mbak Seli. Mbak Seli saya berikan kartu khusus. Silahkan buat kalimat dari foto ini. Masya Allah, tepuk tangan untuk Mbak Seli. Oke, jadi teman-teman, kegiatan-kegiatan sehari-hari itu banyak sekali macamnya, seperti yang telah kita pelajari bersama ini. Nah, dari pembelajaran kita tadi, itu banyak sekali yang dapat kita simpulkan. Di antaranya kita telah belajar tentang mengenal mufrodat, kemudian memahami mufrodat, dan melatih keberanian untuk maju ke depan, menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Nah, jadi penelitian tadi atau pengertian atau pelajaran yang kita pelajari tadi itu semuanya akan bermanfaat di kemudian hari. Percayalah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia ya teman-teman. Jadi semuanya tetap semangat belajar bahasa Arab, dijaga lagi, dihafalkan lagi yang masih ada hafalan Al-Quran dan lain sebagainya ya. Kemudian terakhir sebelum ditutup, Bapak ingin meninjau kembali apa yang telah kita pelajari. Apa Mas Azhar? Ya, bahasa Arabnya apa? Min yaumiyatil. Oke, terima kasih. Saya rasa, Bapak rasa semuanya sudah paham pembelajaran pada siang hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hayya nabda dirasatana bi qiraati al-basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, naharukum Said. Kaifa halukum? Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini kita akan belajar tentang apa, ada yang tahu? Kita baca bersama-sama. Khaliqul alam. Khaliqul alam. Sebelumnya pernah nggak kalian melihat sekeliling kalian, kemudian kalian bertanya, siapa sih ya yang menciptakan ini semua? Kemudian siapa sih yang mengatur ini semua? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Pernah ya? Oke. Tema kali ini adalah Khaliqul alam, yang artinya pencipta alam semesta. Oke, baik. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita lihat ke depan, ada ayat Al-Ghasyiyah, Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Berarti kita melewati ayat ini dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk melihat atau mentadaburi, bukan hanya melihat ya, berpikir atau merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mufradat terlebih dahulu, berkaitan dengan tema Khaliqul alam. Kita lihat yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya. Kawakibu. Ardun. An-nabatat. Matorun. Baik. Yang pertama, kawakibu. Apa artinya? Bintang atau planet. Betul, lebih tepatnya planet ya. Planet itu benda langit yang ya memutari matahari. Oke, ada berapa planet di tata surya kita? 8. Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Betul. Bukan ya, mungkin di tata surya lain. Nah, planet yang paling besar planet apa? Planet Jupiter. Bagus. Nah, itu planet ya. Bahasa Arabnya apa? Kawakib. Yang kedua ada Ardun. Artinya bumi. Ya. Bumi ini salah satu planet ya. Salah satu planet yang menjadi tempat tinggal manusia. Karena bumi itu paling mendukung untuk ditinggali oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Nah, kemudian selanjutnya ada an-nabatat atau tumbuh-tumbuhan. Jadi ada rumput, ada pohon, ada yang lain sebagainya. Pokoknya itu namanya tumbuh-tumbuhan. Menyediakan makanan untuk fungsinya, menyediakan makanan untuk manusia, hewan, untuk menghasilkan oksigen juga ya. Kemudian mator, artinya apa? Hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu turun dari langit yang disebabkan oleh awan ya, teman-teman. Jadi awan itu mengumpul yang kemudian berat, dia akan jatuh dalam bentuk rintik hujan. Kemudian ketika sudah diserap oleh tanah, dia akan mengalir, kemudian dipanaskan oleh matahari, dia akan menguap kembali dan terus seperti itu. Oke, sudah paham ya? Sekarang Bapak akan bagi soal, nanti silahkan kalian dikerjakan ya. Waktu mengerjakan 2 menit dari sekarang.
Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan soalnya. Ya, bagaimana? Jawabannya 2, Pak. Ya, harusnya jawabannya 2. Ya, waktu habis ya. Oke, silakan ditukar dengan temannya. Mari kita koreksi bareng-bareng. Kita bahas yang pertama. Anzalallahu ... mator minas sama fa'asko bihi an-nabatatul. Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian menumbuhkan dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan. Oke, kemudian yang kedua, zayyanallahu samawat bi al-kawakib. Allah menghiasi langit-langit dengan planet dan bintang-bintang. Kemudian tunawwiru asyamsu al-ardo fin nahari. Ya, matahari itu menerangi bumi di siang hari. Oke, baik. Nanti ditulis salahnya, kemudian dikembalikan ke Pak Guru ya. Oke, baik. Mungkin hari ini cukup sekian ya, teman-teman. Kalian di pertemuan bahas materi lagi. Tentunya lebih asik lagi. Oke? Pesan Pak Guru untuk kalian semua, terus semangat belajar bahasa Arab. Terus jangan takut salah, jangan takut dibully temannya. Mari kita belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang orang Islam itu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kita seyogianya mempelajari tentang bahasa Arab juga. Oke, mungkin cukup sekian untuk kesempatan pada siang hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.